Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan prima di tengah kondisi pandemi ini ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai getaran. Tentu kalian pernah dengar kan, dan sering mendengar kata-kata getaran, bergetar dan lain sebagainya. Ya, ini kita akan mempelajari tentang getaran. Nah, materi ini dipelajari setelah kalian mempelajari materi mengenai gerak. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya, kalau sudah belajar gerak, biasanya nanti akan lanjut dan terus-menerus akan mempelajari tentang getaran. Ya, ada yang tahu tentang gerak? Apa itu gerak? Ya, singkatnya gerak itu adalah perpindahan posisi. Ya, jadi kalau misalnya ada benda yang pindah posisi, maka dikatakan sebagai benda tersebut mengalami suatu pergerakan atau perpindahan. Nah, getaran, ya, bergetar, ya, benda tersebut, ya, merubah posisinya. Artinya benda tersebut bergerak. Ya, apa itu getaran? Jadi getaran itu adalah gerakan, ya, gerak atau gerakan bolak balik. Ya. Jadi getaran itu adalah gerak bolak balik atau perpindahan posisi yang berpindahnya bolak balik. Gitu. Apa sih maksudnya bolak-balik itu? Nah, misalnya ada suatu benda, misalnya biasanya contohnya adalah bandul ya. Ada benda bandul, ini bandul, ya, berada dalam posisi seimbang. Ini posisi seimbang. Artinya dia diam ya, tidak bergerak. Ya, kemudian kita tarik bandul tersebut sampai pada posisi tertentu, misalkan posisi A, ya, kemudian kita lepas. Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Pasti bandul tersebut, ya, kita tarik dari posisi A akan balik lagi ke posisi A. Nah, gerakan seperti ini atau gerakan semacam ini disebut dengan gerakan bolak-balik. Nah, gerakan bolak-balik itu dinamakan dengan getaran. Nah, pada getaran ada yang dikenal dengan istilah satu getaran. Nah, ini konsep yang sangat penting ya untuk kita ketahui apa itu satu getaran, dan nanti arahannya nanti kita akan mempelajari tentang frekuensi. Apa itu frekuensi? Ya. Oke, apa itu satu getaran? Nah, satu getaran itu dilihat dari bandul, ya, dari bandul pada posisi A misalnya, dan balik lagi ke posisi A, itu dinamakan satu getaran. Dari A terus kita tarik, ya, dari posisi yang seimbang kita tarik bandul ke posisi A, ya, dia menyimpang dari posisi seimbang, kemudian kita tarik, ya, otomatis dia akan ke posisi yang hampir sama dengan A. Anggaplah ini posisi C, ya, A, kemudian ke titik seimbang, kemudian ke C, ke titik seimbang, ke titik A. Ini dinamakan satu getaran, ya. A ke posisi seimbang, kemudian ke C, ke posisi seimbang lagi, ya, baru balik ke posisi A. Ini dinamakan satu getaran. Ya. Jadi gerakan bolak-balik ini dianggap sebagai gerakan suatu benda yang nilainya sama dengan satu getaran. Nah, ada perhitungan yang cukup mudah untuk melihat. Jadi kalau misalkan dari A ke titik seimbang, dari titik seimbang ke titik C, ya, dari A ke titik seimbang kita hitung dengan 1/4. Jadi ini 1/4 getaran, ini 1/4 getaran.
ini seperempat getaran, ini seperempat getaran. Maka kalau ini kita hapus, nah ini hitungan sederhananya ya. Lalu kita hapus dan kita lihat ini, maka satu strip nilainya sama dengan seperempat getaran. Ya, seperempat. Jadi ada berapa seperempat? Ada 4 ya. Jadi ini seperempat. Ya. Di seperempat nilainya sama dengan 1 getaran. Contoh misalnya, suatu benda bergerak dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik B lagi, ke titik A, ke titik B. Ya, tanpa kita lihat gambarnya, ya, kita lihat stripnya, di mana satu strip nilai seperempat, maka bisa kita tahu ada berapa getaran pada permasalahan ini. Ya, ada berapa strip? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 strip, berarti ada 5/4 getaran. Ya, gitu. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, setiap peristiwa itu selalu berkaitan atau berdekatan dengan waktu. Misalnya saya berbicara, kalian mendengarkan, ya, atau orang berjalan, itu selalu, setiap peristiwa itu selalu berkaitan dengan waktu. Sama seperti dengan peristiwa yang terjadi di getaran. Jadi benda yang bergetar itu selalu berdempetan dengan waktu. Nah, benda-benda yang berdempetan dengan waktu ini akan mengalami perubahan satuan, adanya satuan lain ya, misalnya. Ya. Getaran-getaran yang berikatan dengan waktu ini nanti akan kita pelajari dengan namanya frekuensi. Ya. Jadi setelah kita memahami prinsip getaran, kita akan masuk secara langsung ke prinsip frekuensi. Ya. Pernah dengar istilah frekuensi? Ya, frekuensi. Nah, ini biasanya di mana nih? Frekuensi kita ketemu nggak pernah banyak. Nah, frekuensi dia denganku tidak begitu besar gitu. Nah, apa itu maksudnya frekuensi ya? Jadi secara fisika, frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap 1 detik. Ya, banyaknya getaran. Nah, ini kaitan dengan waktu ya. Ada berapa getaran dalam 1 detik? Ada berapa getaran? Ada berapa getaran untuk 1 detik? Nah, kata kuncinya apa? 1 detik. Ya, kata kuncinya 1 detik. Jadi untuk 1 detik ada berapa getaran? Kalau misalkan 1 detiknya, ternyata 1 detik suatu benda menghasilkan getaran 10 getaran ya, atau bergetar sebanyak 10, maka frekuensinya adalah 10 getaran tiap detik. 10 getaran tiap detik. Frekuensinya 10 getaran tiap detik. Ya. Ini pengertian secara fisikanya ya. Jadi frekuensi adalah banyaknya getaran untuk 1 detik. Ya, jadi kalau 1 detik ada 10 getaran, frekuensinya sama dengan 10. Kalau 1 detiknya ada 5 getaran, berarti frekuensinya sama dengan 5. Ya, gitu. Nah, orang yang menemukan ini, yang menggagas ini ke dalam suatu bentuk satuan lain dalam frekuensi adalah Hertz. Sehingga satuan frekuensi yang tadinya 10 getaran tiap detik, 5 getaran tiap detik, dan seterusnya diganti dengan istilah Hertz. Ya, jadi frekuensi ini diganti dengan istilah Hertz. Jadi untuk satuan
frekuensi tiap 1 detiknya adalah hertz. Misalnya ini 10 getaran 1 detik, itu nilainya sama dengan 10 hertz ya. Pernah dengar hertz begini? Berarti kalau ada informasi mengenai frekuensi misalkan 10 hertz, berarti 10 hertz itu artinya 10 getaran tiap 1 detik. Kalau 5 getaran 1 detik berarti 5 hertz dan seterusnya. Kalau misalnya 100 hertz, misalkan ada informasi suatu benda di label nilainya 100 hertz, maka 100 hertz ini berapa detik? 1 detik ya. Berapa kali getaran? 100 getaran. Jadi 100 hertz ini artinya ya 100 getaran untuk 1 detik ya gitu. Nah, persoalan-persoalan ini biasanya diungkap dalam rumus-rumus ya, padahal tidak selamanya harus semuanya harus rumus. Apa ini rumusnya, apa itu rumusnya? Yang paling penting dalam fisika adalah pemahaman konsep. Jika kita tidak paham dengan konsepnya, maka rumus akan hancur gitu ya. Nah, sebagai penutup, apa ibroh dari dibalik semua ini? Yaitu yang pertama, ketika kita belajar mengenai suatu konsep, maka yang pertama kita lakukan adalah memahami betul. Memahami nggak cukup sekali, berulang-ulang, sama seperti gerakan bolak-balik ini ya. Maknanya adalah kita memurojaah diri kita untuk senantiasa berulang-ulang kali untuk memahami konsep seperti ini ya. Jadi nggak hanya sekedar menghafal rumus, tapi memahami konsep itu lebih penting daripada menghafal rumus gitu. Dan ketika kita memahami konsep, itu akan senantiasa mengalami kesulitan-kesulitan. Seperti di surat Al-Insyirah ayat 5, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Itu juga diulang-ulang kali. Artinya apa? Kesulitan-kesulitan yang diulang-ulang, kesulitan-kesulitan yang berulang-ulang kali, maka akan menghasilkan sebuah inovasi yang baik. Begitu ya ibrohnya. Itu saja pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.